Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dr. M. Husni Tamrin SAP MKP selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Administrasi. Pada kesempatan kali ini saya Adelia Fardina Damayanti dengan NIM akhir 08 akan memaparkan terkait identifikasi masalah pengelolaan sampah di Indonesia, tantangan, penyebab, dan solusi reformasi. Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi isu serius yang berdampak luas pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Indonesia saat ini menempati posisi ketiga dunia sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca. Sebagian besar disebabkan oleh penumpukan sampah tanpa pengolahan. Sampah padat yang dibiarkan menumpuk melepaskan gas metana, di mana setiap ton sampah menghasilkan sekitar 50 kg gas metana. Gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global yang sangat tinggi. Dampaknya meliputi pemanasan global yang memicu perubahan iklim signifikan, termasuk peningkatan suhu bumi 1,3 derajat Celcius hingga 4,6 derajat Celcius pada tahun 2100, sebagaimana yang dilaporkan oleh WWF Indonesia di tahun 1999. Perubahan ini juga menyebabkan kenaikan muka air laut hingga 100 cm yang berpotensi merusak infrastruktur, bangunan, serta aktivitas manusia. Selain itu, perubahan iklim mengganggu pola curah hujan, mempersingkat musim hujan, dan meningkatkan intensitas hujan, yang akhirnya berdampak buruk pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Hingga saat ini, penerapan pengolahan sampah yang sesuai standar hanya mencapai sekitar 49,8%, sementara sisanya sebesar 50,82% masih dikelola secara tidak benar. Dari presentase tersebut, 18,02% sampah langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan, dan 32,8% lainnya diolah menggunakan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir. Masalah ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai. Banyak TPA telah penuh kapasitas dan masih menggunakan metode open dumping, yang tidak memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Kondisi ini meningkatkan resiko kebakaran seperti yang sering terjadi di sejumlah TPA. Beberapa tempat pembuangan akhir sampah di wilayah Jawa Barat mengalami kebakaran, mulai dari TPA Sarimukti, Bantar Gebang Bekasi, hingga TPA yang berada di Kabupaten Garut. Hal ini akibat akumulasi gas metana dari sampah organik yang bercampur dengan sampah anorganik, merusak lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Selain resiko kebakaran, peningkatan volume sampah setiap tahun menjadi tantangan besar. Sampah plastik yang sulit terurai secara alami semakin menambah beban lingkungan, mencerminkan lempahnya edukasi publik dan kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Pemerintah telah mencoba mengatasi permasalahan ini menggunakan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, yang mewajibkan pemilahan sampah di sumber serta mempromosikan pengelolaan berbasis prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle atau 3R. Analisis penyebab akar masalah didasarkan pada prinsip New Public Management yang dirumuskan oleh Sihot pada tahun 1991. Yang pertama, lebih berfokus pada manajemen bukan kebijakan. Dalam pengolahan sampah, masih ada terdapat kecenderungan untuk berfokus pada kebijakan normatif seperti peraturan-peraturan, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tanpa didukung oleh implementasi yang efektif. Hal ini menghambat penerapan prinsip NPM yang menekankan manajemen berbasis hasil dan efisiensi. Hal ini akan berdampak tak adanya mekanisme manajemen yang kuat untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan benar. Minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pengolahan sampah, seperti pemilahan sampah dari sumber atau pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, memperburuk situasi. Hal ini menyebabkan timbulan sampah di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapai. Berdasarkan kebijakan strategis nasional atau Jakstranas, Indonesia didorong untuk mencapai target pengolahan sampah sebesar 100% pada tahun 2025 dengan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Saat ini, angka yang dicapai masih berada di kisaran 14,58% untuk pengurangan sampah dan 47,64% untuk penanganan. Pemerintah juga telah mengembangkan Indeks Kinerja Pengolahan Sampah atau IKPS yang berfungsi sebagai instrumen standar penilaian kinerja pengolahan sampah mulai dari pusat hingga daerah. IKPS berfungsi sebagai instrumen penilaian yang mengukur kinerja pengolahan sampah dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan adanya standar ini, diharapkan dapat menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan dorongan untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.
Yang ketiga, adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik. Pengelolaan sampah yang terpusat di tingkat pemerintahan daerah tanpa adanya pemecahan ke unit-unit kecil seperti bank sampah atau kelompok masyarakat menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021, diperkirakan Indonesia sudah memiliki bank sampah sejumlah 11.556 unit yang tersebar di 363 kabupaten kota dengan 419.204 orang nasabah dan omset bulanan kurang lebih sebesar 2,8 miliar rupiah per Juli 2021, serta mampu melakukan pengurangan sampah sebanyak 2,7% dari total timbulan sampah nasional. Meskipun unit-unit kecil memiliki potensi untuk mengelola sampah dengan lebih baik, permasalahan muncul ketika mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap berbagai sumber daya, seperti pendanaan, teknologi, atau pengawasan yang memadai. Hal ini membuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan menjadi kurang optimal. Ini juga menunjukkan ketidakcocokan dengan prinsip New Public Management yang menekankan pemecahan ke unit kecil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil atau output bukan pada prosedur. Fokus birokrasi pada prosedur formal seperti retribusi sampah dan sistem pengangkutan mengabaikan hasil nyata dalam pengelolaan sampah. Hal ini dibuktikan sebagian besar TPA masih menggunakan open dumping meskipun metode ini tidak efisien dan merusak lingkungan. Jumlah TPA di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi pada tahun 2023 sejumlah 271. Dan TPA yang dioperasikan secara open dumping adalah 56% dari seluruh TPA di Indonesia. Bercampurnya antara sampah organik dan anorganik akibat sistem open dumping akan menyebabkan kebakaran pada tempat pengolahan sampah yang berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang kelima, pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar di dalam sektor pelayanan publik. Minimnya persaingan dalam pengelolaan sampah menghambat inovasi dan peningkatan efisiensi. Sebagian besar pengolahan masih dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa adanya keterlibatan sektor swasta atau masyarakat yang secara kompetitif, yang bertentangan dengan prinsip New Public Management yang mendorong persaingan sehat dalam layanan publik. Yang keenam, penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikkan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik. Pengelolaan sampah di Indonesia masih jauh dari pola manajemen sektor swasta yang lebih efisien dan berbasis hasil. Pendekatan seperti penggunaan teknologi modern atau manajemen berbasis data yang banyak dipraktikkan di sektor swasta belum diterapkan secara maksimal, yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan prinsip New Public Management. Hal ini juga disebabkan karena anggaran yang kecil untuk pengelolaan sampah. Yang ketujuh, penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parismoni dan penggunaan sumber daya. Anggaran yang sangat kecil untuk pengelolaan sampah, rata-rata 0,64% dari APBD, mencerminkan kurangnya disiplin dalam alokasi sumber daya yang merupakan prinsip fundamental dari New Public Management. Hal ini menyebabkan operasional pengelolaan sampah terhambat akibat keterbatasan dana. Prinsip New Public Management menekankan pentingnya disiplin dalam pengalokasian sumber daya sesuai dengan prioritas strategis seperti pengelolaan sampah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, anggaran yang sangat kecil tidak memungkinkan efisiensi tinggi karena terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Berdasarkan analisis penyebab masalah, masalah pengelolaan sampah di Indonesia disebabkan oleh peningkatan timbulan sampah yang terus meningkat, sistem open dumping pada tempat pembuangan akhir, kurangnya kesadaran masyarakat, serta sistem pengawasan yang lemah. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip New Public Management atau NPM yang menekankan efisiensi, responsivitas, dan orientasi hasil. Hambatan utama yang dihadapi meliputi fokus kebijakan yang normatif tanpa implementasi nyata, anggaran terbatas untuk mendukung pengolahan sampah, rendahnya kolaborasi dan partisipasi stakeholder, termasuk sektor swasta dan masyarakat, ketergantungan pada metode konvensional yang tidak efisien. Strategi implementasi, langkah-langkah konkret untuk menerapkan solusi. Yang pertama, menyusun roadmap implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang spesifik, mencakup tahap monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan hasil yang terukur. Yang kedua, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengelolaan sampah setidaknya sesuai dengan kebutuhan operasional yang mendukung inovasi seperti TPA modern. Membentuk forum kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk membahas isu-isu pengolahan sampah dan mencari solusi bersama. Strategi implementasi yang keempat yaitu mendorong kolaborasi sektor swasta dan publik dalam pembiayaan pengolahan sampah
Yang kelima yaitu menyediakan insentif dan pendampingan bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keenam, mendorong masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan melalui insentif program reward. Kelembagaan, aktor atau stakeholder yang bertanggung jawab. Pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan strategis, pengawasan nasional, dan alokasi anggaran. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tingkat lokal dan pengelolaan operasional pengelolaan sampah seperti armada pengangkut, meningkatkan pengumpulan retribusi, dan APBD, penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu. Sektor swasta berperan dalam pengembangan teknologi modern dan dukungan pendanaan. Masyarakat berperan dengan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah melalui edukasi, pemilahan, dan partisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM berperan dalam mendukung edukasi dan partisipasi masyarakat. Universitas atau perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan teknologi. Indikator keberhasilan yang pertama, fasilitas pengolah sampah yang menggunakan teknologi modern seperti waste to energy composting machine atau sistem daur ulang otomatis meningkat 60% dalam 5 tahun. Yang kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dari sektor pengolahan sampah diukur dalam ton karbon dioksida ekuivalen sejumlah 30% dalam 3 tahun. Yang ketiga, total pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas seperti daur ulang, pengolahan organik menjadi pupuk, dan energi dari limbah atau waste to energy meningkat sebesar 35% dalam 5 tahun. Yang keempat, presentase warga yang terlibat dalam program pengolahan sampah seperti bank sampah, program 3R, dan kerja bakti lingkungan dengan target 50% warga berpartisipasi minimal 2 kali dalam sebulan. Evaluasi dampak. Dengan meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan sampah modern, efisiensi dalam pengolahan sampah akan terus meningkat, yang pada akhirnya mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Selain itu, menciptakan peluang inovasi berkelanjutan di sektor pengolahan sampah. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% akan berdampak langsung pada pengurangan efek perubahan iklim yang memberikan manfaat global. Kota atau daerah yang berhasil mengurangi emisi secara signifikan dapat menarik lebih banyak investasi yang berorientasi pada lingkungan. Dalam jangka panjang, tantangan mungkin muncul dalam mempertahankan tingkat pengurangan gas rumah kaca jika pengolahan sampah tidak terus ditingkatkan atau populasi bertambah. Meningkatnya pendapatan sebesar 35% dapat menciptakan rantai ekonomi baru di sektor pengolahan sampah, seperti usaha daur ulang dan energi terbarukan. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat akan mendorong terbentuknya komunitas yang lebih mandiri dalam mengelola limbah. Kesimpulan, pengolahan sampah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang disebabkan oleh peningkatan timbulan sampah yang terus meningkat, sistem open dumping pada tempat pembuangan akhir atau TPA, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengawasan yang lemah. Masalah ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip New Public Management atau NPM yang menekankan pada efisiensi, responsivitas, dan orientasi hasil. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas atau perguruan tinggi dalam pengembangan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh stakeholder, reformasi pengelolaan sampah di Indonesia dapat berjalan efektif dan berkelanjutan yang diukur melalui peningkatan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi modern, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan pendapatan dari aktivitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Rekomendasi yang pertama, perlu untuk melakukan pemisahan kelembagaan pengolahan sampah, operator dan regulator, di mana pemerintah daerah sebagai regulator yang menjamin terwujudnya pelayanan yang efektif. Peran operator yaitu peran institusi yang menjalankan fungsi pengoperasian. Yang kedua, pemerintah daerah perlu untuk mempertimbangkan pengadaan pendanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti TPS 3R dan bank sampah dan perlu untuk membuat kejelasan konsep pengintegrasian pada keduanya. Yang ketiga, pemerintah pusat harus mampu untuk meningkatkan sistem pengolahan sampah pada pemerintahan daerah, mulai dari aspek pembiayaan, kelembagaan, hingga pelibatan masyarakat, serta panduan yang tepat dalam pemilihan teknologi pengolahan sampah, baik waste to energy, composting, tempat olah sampah, tempat listrik kerakyatan atau TOS LK, dan daur ulang. Yang keempat, pemerintah daerah harus mampu menerapkan kebijakan pengangkutan sampah terpilah dan terjadwal serta melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Yang kelima, program edukasi yang melibatkan komunitas melalui kegiatan seperti kerja bakti lingkungan
diskusi kelompok, dan pelatihan keterampilan pengolahan sampah. Perguruan tinggi bisa berperan sebagai fasilitator, sementara lembaga swadaya masyarakat membantu dalam koordinasi dan pendampingan. Yang keenam, kolaborasi antar stakeholder dalam melakukan pembiayaan pengolahan sampah atau hibah melalui skema public-private partnership atau corporate social responsibility atau CCR. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.